Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam peserta warahmatullahi kelompok kami, saya sendiri, Heru Gunawan, NIM 2019 34009. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Septiawan Maulana, NIM 2019 34004. Dan saya Siti Ma'rifatul Umayyah, 2019 34028. kami pada PowerPoint kali ini akan menyampaikan materi tentang novel. Yang pertama adalah pengertian novel. Novel berasal dari bahasa Italia, yaitu novella, yang artinya baru. Menurut Dr. Andes Rostamagi, MPD, teks novel adalah sebuah karya yang memiliki dua unsur yang membangun, yaitu ekstrinsik dan intrinsik yang saling berkaitan. Unsur intrinsik novel yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan atau ide utama dari sebuah novel. Yang kedua adalah tokoh, pelaku dalam sebuah novel. Tiga adalah penokohan, watak karakter dari pelaku tokoh dalam novel. Empat adalah alur, berisi urutan jalan cerita dalam novel. Ada tiga alur, yaitu maju, mundur, dan campuran. Yang kelima adalah sudut pandang, strategi yang digunakan pengarang untuk menyampaikan ceritanya. Ada sudut pandang orang pertama, pelaku utama, orang pertama pelaku sampingan, dan orang ketiga serba tahu. Yang keenam adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah unsur terpenting untuk memicu minat baca seorang. Yang ketujuh adalah amanat atau pesan yang tersirat atau tersurat dalam sebuah novel. Selanjutnya adalah unsur ekstrinsik novel. Yang pertama, biografi dan latar belakang penulis. Latar belakang pendidikan, lingkungannya, keluarganya, tempat tinggalnya, dan lain sebagainya. Dua, kisah di balik layar. Biasanya didasari oleh pengalaman, kesan, atau harapan, dan juga cita-cita sang penulis. Yang ketiga, nilai yang ada di masyarakat, nilai yang sering diangkat oleh penulis dalam ceritanya. Struktur teks novel. Ada abstrak, yaitu inti ringkasan dari novel yang menjadi gambaran awal sebuah cerita. Dua, orientasi, bagian penjelas berkaitan dengan waktu, tempat, dan suasana. Tiga, komplikasi, bagian yang berisi urutan kejadian yang dihubungkan dengan sebab akibat. Yang keempat adalah evaluasi, bagian di mana konflik yang terjadi pada tahap ini mulai menemui satu titik kejelasan. Yang kelima, resolusi. Resolusi adalah bagian yang memunculkan solusi atas konflik yang sedang terjadi. 6 adalah koda. Koda adalah bagian akhir cerita yang berisi penutup dalam sebuah novel. Jenis-jenis novel, yang novel dibagi menjadi tiga golongan, yaitu yang pertama berdasarkan genre, berdasarkan isi dan tokohnya, serta yang ketiga adalah berdasarkan kebenaran ceritanya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Jenis novel berdasarkan genre. Novel romantis, novel yang menceritakan kisah-kisah percintaan. Novel misteri, novel yang menceritakan kisah-kisah mister dan membuat pembaca menjadi penasaran karena ceritanya penuh dengan teka-teki. Novel komedi, novel yang memuat unsur humor, guyonan sehingga pembaca menjadi terhibur. Novel horor, novel yang mempunyai efek menegangkan bagi pembaca. Cerita yang diangkat biasanya kisah-kisah seram, hal-hal gaib atau mistis. Novel inspiratif, novel yang memuat kisah-kisah inspiratif. Novel jenis ini ditunjukkan untuk memberikan pesan moral dan membangkitkan motivasi para pembaca. Jenis novel berdasarkan isi dan tokohnya. Novel teen lead, novel yang dibuat untuk para remaja.
Novel Ciklit. Novel ini menceritakan mengenai wanita muda dan segala permasalahan yang dihadapinya. Novel Songlit. Novel yang dibuat dari sebuah lagu atau musik. Novel dewasa. Novel yang ditujukan untuk orang-orang dewasa. Jenis novel berdasarkan kebenaran ceritanya. Di sini ada dua, yaitu novel fiksi dan novel non-fiksi. Novel fiksi, novel yang berisi tentang hal fiktif atau khayalan saja. Novel non-fiksi, novel yang bercerita mengenai kejadian nyata dari kisah sejarah ataupun pengalaman pribadi seseorang. Ciri-ciri novel. 1. Ceritanya panjang daripada cerpen, tapi banyak kalimat yang diulang-ulang. 2. Sebuah cerpen yang memiliki jumlah kata lebih dari 35.000 kata. 3. Novel terdiri dari setidaknya 100 halaman. 4. Waktu membaca sebuah novel memerlukan setidaknya 2 jam atau 120 menit. Dan yang terakhir adalah memiliki alur atau plot yang kompleks. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Siti Ma'rifatul Umayyah. Selanjutnya, ciri-ciri novel. Tema dalam novel tidak hanya satu, tetapi muncul tema-tema sampingan. Yang kedua, tokoh atau karakter tokoh dalam novel bisa banyak. Ceritanya lebih dari satu impresi, emosi, dan efek. Yang ketiga, alur cerita dari novel cukup kompleks. Seleksi cerita novel luas. Yang keempat, novel ditulis dengan narasi kemudian didukung dengan deskripsi untuk menggambarkan suasana yang ada di dalamnya. Kaidah kebahasaan novel. Diksi. Dalam bahasa novel pada umumnya penuh makna dan menimbulkan efek estetik. Yang kedua, idiom, yakni konstruksi yang maknanya tidak sama dengan gabungan makna unsurnya berusaha untuk menghidupkan perasaan atau mengunggah emosional pembaca. Yang ketiga, biasanya terbentuk tulisan karya ilmiah dan ilmiah populer, laporan, artikel, skripsi, makalah, lain sebagainya. Yang terakhir, dipengaruhi oleh subjektivitas penulisnya. Karangan non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha untuk menarik dan mengunggah pikiran pembaca. Kaidah kebahasaan novel. Dalam bahasa bermakna denotatif atau makna sebenarnya, juga konotatif, asosiatif atau makna tidak sebenarnya, ekspresif, memberi bayangan suasana pribadi penulis, sugestif, yaitu mempengaruhi pembaca, dan plastik, mengunggah perasaan pembaca. Bahasa bersifat denotatif dan menunjuk pada pengertiannya yang sudah terbatas dan tidak bermakna ganda. Melibatkan gaya bahasa sindiran atau ironi. Melibatkan gaya bahasa sinisme, sindiran lebih kasar dari ironi untuk mencemooh. Melibatkan gaya bahasa sarkasme,
sindiran yang sangat tajam dan kasar, bahkan sampai menyakitkan hati seorang yang menerimanya. Penggunaan bahasa asing yang telah memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia. Contoh novel terkenal. Yang pertama ada Laskar Pelangi karya Anda Hirata. Yang kedua Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Yang ketiga Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Yang keempat Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan. Dan yang terakhir Dilan karya Pidi Baik. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.